Fox. Halo sahabat Fox semua, kita ketemu lagi di acara Kino Fox bersama saya Raurau. Dan ada juga aku Ivan yang bakal menemani selama 1 jam kurang lebihnya. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita, terima kasih. Dan kita bakal barengan dan tentunya kita nggak cuman siaran via radio aja, tapi kita juga live dan juga on demand di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Jadi kalau misalnya teman-teman kelewatan di jam siaran kita, silahkan meluncur ke YouTube Fox Radio Jogja. Jangan lupa subscribe Betul. dan like video-video dari Kino Fox dan video dari Fox Radio Jogja lainnya. Pokoknya selama kita ngobrol, kamu juga boleh ikutan ngobrol. Nanti boleh aja kasih masukan ke kita, kira-kira film apa yang mau kita bahas, atau mungkin ada masukan yang lain. Betul. Silahkan aja kirimkan dan juga tulis aja di kolom komentar yang sudah tersedia gitu. Dan juga kita membuka buat teman-teman yang mungkin punya produk yang ingin kita tampilkan. Nih, masa baju gue kayak gini terus? Oh masa kaosku warnanya gini terus? Silahkan aja, monggo silahkan kontak Fox Radio Jogja. Langsung aja DM ke kita pokoknya. Ro, apa kabar? Baik, Ivan apa kabar? Alhamdulillah sehat, bahagia seperti biasanya. Senang sekali teman-teman Sobat Fox, sehat-sehat semua ya. Karena kita sudah datang ke dalam selamat datang musim hujan. Musim hujan sudah tiba. Gimana cucian kamu sekarang, masih lembab atau udah kering? Jangan khawatir ya, karena kita pasti selalu ditemani oleh kutus-kutus sahabat sehat kita. Bener. Sekali lagi buat kamu yang pengen dapetin, langsung meluncur ke Fox Radio Jogja. Sambil kamu beli produk kutus-kutus tanpa waras, sambil kita kenalan juga gitu. Jamin asli produknya. Nah, ini di minggu ini kita bakal ngebahas satu tema yang memang sudah ditentukan. Ya, tema bulan November kita adalah tentang superhero. Tema-tema tentang pahlawan luar biasa. Kemarin kita udah ngomongin tentang kemarin apa sih? Kok aku agak lupa ya malahan. Superhero lokal Indonesia. Oh iya bener. Dari Bumi Langit Universe, Jagat Bumi Langit. Kemudian ada juga tema tentang ayah sambil menyambut Hari Ayah Nasional. Sumpah Ro, aku agak skip ya belakangan ya. Jadi kita udah ngebahas film, ada King Richard. Bener. Ada filmnya Grand Voyage, La Grand Voyage yang memang satu film Perancis punya. Film keren Indonesia ya, ada Sri Asih dan juga Gundala. Nah, sebelum kita ngelanjutin lagi obrolan kita di kesempatan hari ini, kita bakal mengulas film apa aja yang bisa kamu tonton di bioskop minggu ini, Sobat Fox. Jadi banyak banget tontonan yang aku sudah masukin listnya. Yang besok nih insya Allah aku bakal nonton setelah delay beberapa hari karena emang udah tayang di minggu kemarin. Ada The Hunger Games, The Ballad of apa judulnya? Songbirds and Birds. Kebalik, Ballad of Songbirds and Snakes gitu. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Aku suka banget loh sama The Hunger Games. Aku juga ngikutin. Ya, tapi yang paling boleh spoiler dikit? Boleh dong. Di cerita di The Hunger Games kali ini kita tuh flashback, Van. Iya bener ya. Jadi kemarin kan kita di akhir filmnya itu ketika, seingatku adalah ketika gerbangnya Panem berhasil diterobos sama Katniss Everdeen dan juga bala tentaranya tuh. Kemudian sekarang itu menceritakan malah justru presiden Panemnya sendiri. Iya betul. Jadi kayak semacam diajak flashback ke puluhan tahun. Emang udah puluhan tahun karena ini sebelum The Hunger Games di negeri Panem. Aku yang paling inget ya, zaman dulu sebelum kita ngebahas film ini itu tuh zaman si Katniss tersadar kalau ini tuh settingan gitu. Kemudian dia meluncurkan si panah itu sama pas ganti baju. Kamu ingetnya bagian apa? Aku pas ini sih waktu parade. Parade kan mereka buat kayak semacam memperkenalkan. Oh iya bener para cash. Para cash dari The Hunger Games ini, dan mereka kan punya distrik masing-masing. Punya kostumnya masing-masing. Dan aku masih inget banget yang kostumnya Katniss berubah jadi api itu kan. Iya bener, itu aja juga si desainer Indonesia epic juga kan. Kenapa? Ada desainer Indonesia yang terlibat di dalamnya. Iya bener keren banget. Keren sama sekarang sepertinya film ini akan membahas dan juga masih akan menampilkan berbagai kostum-kostum yang apik dengan desain yang menarik. Asik banget. Gitu. Terus selain itu ada juga yang suka Trolls akan bertemu dengan The Trolls. Nah, ini pas banget buat ngajakin putra-putri adik-adiknya buat nonton. Akan singlong terus nih. Terus ada juga yang suka drama-dramaan.
yang kemarin sebenarnya sudah dijadwalkan tayang sejak awal tahun ini sebenarnya, cuman kayak ke delay terus, dan akhirnya di bulan November ini kesampaian juga ngerilis satu film cinta drama romantis. Judulnya adalah Past Lives. Ini cukup menarik karena filmnya ini buat kamu yang memang suka dilema cinta ya, boleh banget nonton film ini. Dilema cinta. Kenapa sih? Soalnya 2023 kan? Masih ngomongin cinta. Nonton film ini dulu. Tapi kalau yang teman-teman yang suka film animasi nih, akan rilis The Tunnel to Summer, The Exit of ini kayaknya film Jepang ya. Film Jepang ini bakal dirilis juga. Summer, The Exit of Goodbyes. Wow. Ini dari beberapa list film. Tentunya buat Sobat Fox sudah punya pilihan yang udah pengen nonton salah satu film biografi dari Sri Mulat. Ini juga bakal kita bisa tonton di bioskop buat kamu yang pengen mencari genre-genre lain yang lebih fresh, lebih segar, dalam artian juga karena ini unsurnya komedi kental ya, Roh. Ya. Zaman kita kecil sering banget ngelihat di TV. Benar. Dari kita kecil dan juga zaman orang tua kita. Aku inget nih, ini khusus buat di YouTube, Roh. Kenapa? Ada. Gojekan Sri Mulat banget. Itu bakal ada. Dan juga buat yang pengen nonton film-film yang horor juga ada nih. Itu apa, ada Perjamuan Iblis. Perjamuan Iblis, bener. Gampang Cuan ya. Terus film-film Indonesianya ada Vino G. Bastian, kalau para penggemar Vino G. Bastian. Wah, udah lama ya nggak main film, nggak muncul lagi. Setelah sekian lama akhirnya muncul lagi. Terakhir jadi Ustadz itu nggak sih? Oh iya, jadi Ustadz. Tapi cukup lama juga sih. Cukup lama ya. Oke. Jadi bisa nonton Gampang Cuan. Tapi kayaknya ini dengan genre yang berbeda ya. Iya betul. Komedi drama yang sekarang juga mulai gencar-gencarnya nih para castnya ngasih spoiler film-filmnya. Oke. Kemarin aku nuntasin satu ini seri di salah satu layanan streaming. Itu Loki, yang memang salah satu yang sudah ditunggu-tunggu ya. Kemarin di Loki pertama kan kita sudah diberikan banyak banget tuh berbagai perbedaan dari yang MCU sebelumnya. Akhirnya yang Loki kedua ini surprisingly endingnya keren banget. Oh, keren banget. Ini tuh kemarin kan tanpa, kalau di film-film superhero kebanyakan kan memang ngandelin yang ditunggu-tunggu sebenarnya kayak villainnya juga, bagaimana si superhero ini bisa mengalahkan villain. Tapi di Loki ini nggak perlu effort pakai super villain ataupun villain yang lain. Cukup Loki yang menjadi main karakternya dan berhasil membuat seri ini nggak bosan walaupun cuma 6 episode gitu. Tapi kayaknya buat kami yang belum nonton harus bisa meluangkan waktu. Udah cukup banyak juga yang nggak spoiler juga tuh. Aku kemarin menonton serial dari Brie Larson. Apa tuh? Judulnya Lesson in Chemistry. Itu Brie Larson juga sebenarnya pernah main film itu. Jadi Captain Marvel ya? Iya. Ya kan? Ya dia. Tapi aku bertemu dia di versi yang berbeda. Ya, ini sebuah serial yang lagi ditayangkan di streaming online yang berjudul Lessons in Chemistry. Oh iya, ini yang ceritain soal sebentar, tahun-tahun awal, pokoknya tahun-tahun tua kan? Ya, tahun-tahun sekitar tahun 40-an. Nah, bener. Di mana Brie Larson ini berperan sebagai seorang chemistry, jadi seorang ahli kimia yang bekerja di sebuah kayak semacam akademik seperti itu lah. Tapi di serial ini menggambarkan tentang bagaimana kayak semacam peran antara feminisme dan patriarki, gimana dia di situ kayak semacam diharuskan untuk mengikuti tata aturan sebagaimana selayaknya perempuan pada tahun itu ya. Iya, tapi jadi dia memiliki kayak semacam kesenangan terhadap kimia, tapi karena maksudnya kimia sebagai sebagai pekerjaan, sebagai profesional ahli kimia, sebagai peneliti gitu, tapi karena dia mengalami kayak tabrakan sosial di situ, akhirnya dia pindah ke masak. Dia pindah ke masak dan kemudian dia menjadi salah satu tokoh ikonik di Amerika yang menampilkan tentang resep masakan. Resep masakan. Berarti ini dalam garis besarnya adalah
emansipasi wanita ya, Ro. Iya, betul. Jadi kan betul. Pada waktu itu emang yang namanya perempuan kayak dianggap sebagai nomor 2 yang selalu diprioritaskan, tetap laki-laki pada masanya, dan akhirnya karena dia tidak bisa tampil dalam tanda kutip di chemistry-nya tadi, dia pindah ke jalur yang lain. Ya betul. Ini dengan latar belakang di tahun 1950 di Amerika Serikat. Nah, tokohnya ini bernama Elizabeth Zott. Oke. Jadi Elizabeth Zott ini memang seorang tokoh. Seorang tokoh yang yang kemudian dia menggabungkan antara pengetahuannya dia di kimia untuk menjadi seorang ahli dalam masak-memasak. Ini akhirnya juga kayaknya jadi orang yang diperhitungkan kan? Maksudnya kayak dari prosesnya dia menjadi juru masak kan sebenarnya nggak mudah tuh. Akhirnya dia mendapatkan satu nama yang cukup digaungkan pada masanya. Nah, kalau yang menarik di film ini karena dia kayak semacam membuat sebuah gambaran bagaimana perempuan tuh mendobrak status quo-nya dia sebagai sebagai perempuan yang sudah dilabelkan oleh sosial dan laki-laki seperti itu. Oke, kita bisa melihat versi Brie Larson yang lain. Kalau selama ini mungkin dengan versi Gahernya, ini dia lebih ke perempuan banget atau tetap ada sisi-sisi garang? Ini dia tetap menampilkan bukan sisi garang ya, tapi garang dalam bentuk yang lain. Iya, maksudnya berani gitu kan? Tapi dia sisi perempuan yang berbeda lah, yang kemudian dia kemudian memiliki konsep yang berbeda atas penilaian perempuan pada umumnya. Wih, ini buat kamu yang pengen nonton juga boleh kamu akses di OTT favorit kamu. Dan durasinya berapa episode sih? Sekitar ada 10 episode. Oh, lumayan banyak ya? Yep. Jadi lumayan nih buat jadi salah satu hiburan. Apalagi musim-musim hujan ini gak bisa kemana-mana kan. Udah nonton aja sama dengerin Fox Radio paling bener. Iya, betul. Jadi ceritanya ini awalnya dari novel. Oh iya. Gitu. Terus kemudian dibuat film seri. Mungkin buat yang pengen baca novelnya juga bisa. Biasanya kan ada tuh tipe kalau orang kayak pengen membaca novel sama ngelihat seri atau filmnya. Rate-nya dia di Rotten Tomatoes berapa? 83%. Oke, ini saingannya Loki sih. Ini sama-sama series yang mungkin bibit unggul dalam saat ini. Kalau dia berbicara tentang ini superhero, saya membicarakan tentang status quo dan feminisme. Dengan ketertarikan masing-masing gitu. Nah, kalau kamu lagi ngikutin apa nih Sobat Fox kira-kira belakangan ini yang menurut kamu mungkin bisa kita review atau mungkin bisa kita tonton ya, Roh? Ya, atau teman-teman punya ide untuk kita berdua untuk mengulas film favorit teman-teman. Nah, boleh silahkan banget. Tulis di komen YouTube kita. Nanti kita akan usahakan di episode berikutnya kita akan menampilkan film sesuai dengan request teman-teman. Nah, buat kamu yang penasaran, habis ini kita bakal ngobrol film apa, tetap barengan aku dan juga Roro tentunya di Kinefox. Kinefox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami.
Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Dead Poets Society. Nah, buat kamu nih yang penasaran kenapa sih ada film itu, karena di spesial edisi kali ini kita membahas soal dan juga mempersembahkan tentang Hari Guru. Iya. Ini salah satu film yang sudah cukup lawas ya. Cukup lama. Jadi kita kembali ke tahun 1989 di mana adalah tahun pertama film ini dirilis, tahun 1989. Bener. Sutradara Peter Weir dan dimainkan tadi kita lihat Robin Williams. Luar biasa sekali. Film ini juga penuh dengan penghargaan di Academy Award ke-62. Ini sukses membawa pulang piala untuk kategori Best Original Screenplay. Dan film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, Dead Poets Society. Dan film ini bercerita tentang seorang guru bahasa Inggris di sekolah khusus untuk laki-laki. Jadi kayak semacam semacam private school gitu di Amerika, yang dimana di sana berisikan orang-orang atau anak-anak terpilih mungkin ya, yang memiliki harapan untuk memimpin negara ke depannya. Betul. Jadi tapi yang paling keren di sini bukan justru mengenai prestasi, tapi prosesnya. Ya, prosesnya dan juga tentang bagaimana mereka diajarkan untuk menjadi seorang free thinker. Nah, benar kan, selama ini pada masa itu ya ada satu pemikiran di mana dengan kita bersekolah di satu institusi lebih tepatnya, itu beneran sekaku itu, dan beberapa orang kayak tidak menerima yang namanya perubahan yang lebih dinamis, lebih berbeda gitu, pemikiran yang terbuka gitu. Dan kamu tahu gak sih, Van, film ini nih ternyata ketika kita banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman, banyak sekali menginspirasi buat teman-teman yang pengen jadi guru. Bener. Gara-gara habis nonton film Dead Poets Society. Jadi sebenarnya ada satu komentar gitu tentang film ini adalah, ini kenapa film, padahal ini film bagus banget dan nggak banyak tapi sayangnya nggak banyak orang yang nonton, padahal dari sekian banyak orang yang menonton film ini termasuk aku itu menjadi guru karena menonton film ini. Itu yang aku baca di salah satu lini sosial media gitu. Oh wow, jadi film ini nih memang menggambarkan tentang bagaimana situasi stagnan pada pola pendidikan yang kemudian membuat semacam anak-anak ini mungkin mencari pelampiasannya, mungkin jadi bandel kayak begitu. Dan tapi ketika dengan kehadiran si guru ini dan mereka mempelajari karakter, mereka kemudian diajak untuk mencintai puisi. Nah, padahal kan biasanya kita kalau puisi apalagi untuk anak-anak remaja ya. Ini kan kisahnya SMP ya. Kita ngomongin puisi kayak wow, puisi, nggak ada yang lain gitu. Biasanya kayak ditolak duluan. Nah, kemudian si gurunya ini memang si gurunya ini menggunakan kekuatan sastra untuk membuka pikiran para muridnya. Jadi malah justru meliberating imajinasi mereka, bahasa mereka, dan mereka kemudian memasuki pemikiran-pemikiran kompleksitas hidup dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih terbuka. Betul. Dari sekian banyak yang ada di film ini, kita ngelihat beberapa orang yang memang masih remaja, dan kita tahulah karakter remaja itu sebenarnya seperti apa, lebih eksploratif, kemudian kayak mencari suasana yang berbeda. Kalau sebelumnya ada beberapa guru yang cukup kolot, nah ini si Robin Williams berperan sebagai guru yang mendobrak stigma itu. Dan memang digambarkan sekolah ini adalah sekolah yang memiliki disiplin yang sangat tinggi. Dan di setiap muridnya dianjurkan untuk memiliki komitmen dan juga digembleng dengan aturan-aturan dan tuntutan untuk mendapatkan hasil akademik yang unggul, yang tinggi. Namanya juga asrama kan, biasanya aturannya seketat itu ya kan. Kita bahkan ibaratnya makan aja diatur, apalagi ini di kelas gitu lebih diatur lagi. Iya, dan juga di film ini dibintangi oleh banyak sekali aktor-aktor yang luar biasa. Ada Robin Williams, ada Ethan Hawke, dan juga ada Robert Sean Leonard, dan kita banyak pasti banget akan terpesona dengan karakter Mr. Keating yang berperan yang dimainkan oleh Robin Williams. Ini nama karakternya John Keating. Dia adalah salah satu guru sastra Inggris gitu.
yang memang punya karakter yang berbeda dengan cara atau metode pembelajaran yang berbeda. Yang itu sebenarnya sekarang banyak banget kan diaplikasikan dan juga menjadi salah satu acuan untuk para guru-guru menerapkan, membagikan ilmu ke murid-muridnya dengan sistem yang lebih fun, lebih menyenangkan gitu. Salah satu adegan yang menurut kita kontroversial adalah karena Mr. Keating ini adalah guru baru. Tapi ketika dia pertama kali mengajar dan dia mengajak para muridnya membuka kelas dan membuka buku, dia mengajak muridnya untuk merobek halaman pertama dari buku itu. Makanya tadi ada adegan di trailernya juga yang kamu lihat Sobat Fox, itu adalah robek aja gitu. Kemudian dibuang ke tempat sampah ya. Betul. Tapi kita lihatnya ini bukan sebagai sebuah tindakan yang ini sih bukan yang radikal gitu, enggak. Tapi memang ada tujuannya. Mengajak para muridnya untuk memasuki pendalaman yang bersifat esensial dan itu memang pendidikan karakter tuh kan juga sekarang lagi khas banget ya di setiap sekolahan ya. Jadi emang perlu dikembangkan juga, tidak hanya akademis tapi karakter juga sepertinya diterapkan lewat si metodenya si John Keating ini. Jadi dia tahu nih masa depan si anak ini dengan karakter seperti ini bakal menjadi apa gitu. Dan Mr. Keating ini juga sangat unik sekali karena dia kemudian hanya mau dipanggil Captain, my Captain gitu kan. Ada nickname-nya. Jadi ada panggilan dan itu sebenarnya adalah panggilan yang berasal dari petikan dari drama sastra di Inggris. Gitu. Jadi si anak-anak mungkin dengan metode itu nih jadi nggak ngerasa bosen juga. Ini salah satu skripnya dikerjain sama Tom Coleman. Dan ternyata begitu kita kulik lagi si Tom Coleman ini punya background yang luar biasa karena juga sudah membuat banyak banget karya dan mulai menulis film di tahun 1976 Sobat Fox. Oh wow. Jadi salah satu alasan kenapa si murid-murid itu ngerasa pelajaran sastra udah membosankan karena mereka merasa mereka mempelajari hal-hal yang istilahnya tuh adalah orang-orangnya tuh udah nggak ada gitu. Ngapain kita harus pelajari pemikiran orang-orang yang udah nggak ada. Nah di situ kemudian peran Mr. Keating menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran orang-orang tersebut yang ternyata masih relevan dan sangat berguna untuk cara kita berpikir untuk kita sampai saat ini. Bener. Karena ya dengan durasi yang sebenarnya kayak cukup singkat sih, 128 menitan, berarti kayak sekitar 2 jam dengan pembelajaran yang pada awalnya emang terlihat membosankan, cuman begitu ada beberapa metode yang itu ada di adegan-adegan film ini membuat nggak kerasa 2 jam udah nonton film ini gitu. Ya, dan juga di film ini kita akan mendapatkan begitu banyak sekali kutipan-kutipan dari sastra terkenal. Salah satunya ada kutipan Horatius tentang Carpe Diem, dan ini juga menjadi kutipan yang menjadi punchline di film ini juga. Carpe Diem. Jadi bisa juga seize the day. Apa? Seize the day. Artinya mungkin kayak semacam ajakan untuk kebebasan berpikir. Karena memang si Mr. Keating ini mengajak para muridnya ini untuk belajar di ruang yang tidak hanya di kelas. Jadi dia mengajak para muridnya itu pergi ke taman dan melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau kita di kelas kan mungkin kita duduk di kursi, dia enggak, dia mengajak para muridnya untuk berdiri ataupun kayak semacam berdiskusi dengan lebih ekspresif. Benar. Menyenangkan sekali. Ini pas mungkin zaman kita sekolah atau zaman kuliah juga ngerasa tahu bedanya kalau kita monoton di dalam kelas juga bosen gitu, malah pelajaran disampaikan guru kan nggak nyampe tuh. Dan begitu kita diajak keluar dengan metode yang lain, itu malah jadi lebih kayak gampang diingat, gampang diserap, gampang diterima gitu. Ya, dan di film ini memang kemudian ada semacam bentuk yang bertabrakan antara bagaimana sebuah idealisme dan juga kewajiban gitu, ada aturan dan juga hal-hal yang sifatnya kesenian dan kebebasan. Gitu. Ini masih batuk karena musim hujan ya, mohon dimaafkan. Jadi time setnya adalah sekitar 100 berapa tadi? 1950 berapa ya set film ini? Bentar, kok agak hilang. Pokoknya cukup lawas Sobat Fox setting ininya. Settingannya sekitar masih sama di tahun 1980-an gak sih? Tadi ada sih di agak-agak
agak lebih jauh. Oh gitu ya. Oh oke. Nah kemudian mereka membangun sebuah klub atau sebuah geng dan mereka menyebutnya sebagai Dead Poets Society. Nah tadi kan ada adegan Dead Poets Society itu apa gitu. Kemudian si John Keating menjelaskan ini tuh buat kita, apa sih tadi penjelasannya? Satu klub untuk kita memahami tentang sastra tapi dengan cara yang berbeda. Iya gitu. Betul, karena ternyata di dalam sastra itu juga ada apa ya, muatan-muatan yang sifatnya filosofis ya. Benar. Dan itu sangat berperan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ke depan. Terutama buat teman-teman yang masih remaja, kayaknya ini cocok banget nih untuk nonton Dead Poets Society. Banyak juga dibahas kan ini filmnya sebenarnya, kayak mungkin ada beberapa klub film. Iya. Itu menjadi salah satu pembahasan yang kayaknya wajib dan tanda kutip. Dan bahkan film ini juga diputar di sekolah-sekolah. Nah. Jadi sekolah-sekolah tuh mengajak para muridnya untuk menonton Dead Poets Society sampai sekarang, meskipun film itu dibuat di tahun 1989. Saking bagusnya gitu. Memorable banget filmnya. Jadi buat teman-teman Fox yang belum pernah menonton Dead Poets Society, yuk cus langsung cari filmnya. Gak perlu nungguin di sekolah karena kamu mungkin udah lulus. Jadi buat kami yang belum nonton film ini karena film ini syarat akan makna kehidupan. Dan film ini bisa ditonton bersama keluarga karena kayaknya 13 plus. Rate-nya ya 13 plus, jadi bisa ditonton bersama adik-adik. Tentunya kita masih akan ngebahas lagi ya, Ro. Film berikutnya ini masih yang bertemakan tentang guru, tentang bagaimana perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, itu dia. Tadi ada Mr. Keating dengan Dead Poets Society. Nanti kita akan ngebahas soal. Nah, tunggu dulu, tetap barengan sama kita di Kinefox. Kinefox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kinefox 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama kita di malam hari ini. Atau buat kamu yang lagi nonton di YouTube, kita ucapin selamat datang di YouTube-nya kita. Jangan lupa yang belum subscribe dan juga like, komen, dan juga share. Ya, di Kinefox kali ini kita akan membahas tentang film-film tentang guru. Dan kita udah sampai ke sessionnya kedua. Nah ini Van, filmnya apa nih? Filmnya ini membahas soal pendidikan juga, karena berkaitan sama guru tentunya. Dan ini kalau tadi si Roro udah ngebahas secara detail banget soal satu film, judulnya adalah Dead Poets Society. Ini film Indonesia, judulnya adalah Laskar Pelangi. Oh wow, salah satu film terbaik di Indonesia. Dan bagaimana filmnya, aku berkesan banget tuh sama itu film, beneran. Iya ya, punya satu cerita tersendiri. Nanti kita bakal cerita versi kita masing-masing, tapi kita lihat dulu trailernya seperti apa. Apalah arti 9-10 orang murid?
kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Barusan kamu nonton trailer dari film Laskar Pelangi, salah satu film terbaik dan juga film terlaris sepanjang masa sampai akhirnya tahun 2016 itu terkalahkan sama salah satu filmnya Warkop DKI Reborn. Oke, jadi dengan latar tahun 1970-an akhir di Pulau Belitung. Benar. Menggambarkan tentang bagaimana anak-anak di Kepulauan Belitung dengan situasi sekolah mereka. Dengan kondisi saat itu di mana orang-orang yang memang ada di wilayah tersebut, mungkin juga kebanyakan di Indonesia hampir sama sebenarnya, tapi khususnya di Belitung sendiri semuanya kayak mengesampingkan yang namanya pendidikan, karena pada dasarnya mereka udah punya stigma tersendiri soal yang namanya pendidikan. Mau setinggi apapun pendidikan, toh nantinya juga bakal bekerja dalam artian pekerjaan kasar. Soalnya mereka juga punya orang tua yang punya background yang di sini kita sederhana juga digambarkan juga bagaimana pekerjaan itu berkaitan dengan budaya. Nah, jadi kalau nggak salah anak-anak itu memang memiliki keterbatasan yang amat sangat ya di saat itu ya. Ada sekolah dianggurin sampai kosong nih Sobat Fox. Dan yang menarik lagi adalah film ini mengangkat talent-talent muda dari Belitung alias warga lokal yang berjumlah 12 anak asli sana. Yang tentunya ini juga akan lebih membuat kamu beda cerita kalau misalkan aku orang Jawa yang harus berperan menjadi orang Belitung. Ini karena memang aslinya orang Belitung dan juga mengisahkan cerita di Belitung sendiri mungkin akan lebih dapat gitu. Berangkat dari novel yang ditulis oleh Andrea Hirata yang juga sukses juga sebagai sebuah novel luar biasa. Tepuk tangan untuk Andrea Hirata. Ini dibikin novel dulu, dibikin film. Dibikin drama musikalnya juga. Benar, ada drama musikalnya juga Laskar Pelangi dan itu semuanya sukses besar. Selamat Laskar Pelangi, luar biasa. Pada tahun itu ya, aku tuh nonton drama musikalnya aja itu ngantri. Waktu itu di JSC. Dan itu keren banget sih drama musikalnya. Nggak kalah keren juga filmnya, karena filmnya juga banyak banget yang setuju kalau film ini dibilang film terbagus ya. Ya aku senang banget sih Van, karena film ini tuh sebenarnya kan temanya sederhana banget ya. Sederhana banget, tapi dia punya nilai-nilai universal yang sampai sekarang tuh masih ngena di hati. Masih ngena. Dan bahkan kalau nonton film ini lagi ya, itu tuh masih ada tuh istilah kayak untung ya kita tuh sudah lahir di tahun ini dengan orang-orang yang sudah pemikirannya lebih terbuka dan paham tentang pendidikan. Coba kalau misalkan kita lahir di tahun itu, mungkin akan beda ceritanya kalau di posisinya kita gitu. Dan salah satunya juga Van, bagaimana nilai-nilai persahabatan digambarkan di film itu melalui yaitu bagaimana teman-teman dan saling mereka bermain, saling support dan saling jahil juga. Bener ya, tipikal anak-anak pada umumnya dengan walaupun memang aktornya kebanyakan orang daerah melibatkan warga-warga setempat, tapi ini tidak mengurangi estetika dari film ini. Toh akhirnya film ini juga aktingnya tidak ada yang fail menurutku. Kayaknya semuanya terisi gitu. Ya, kalau kita mencoba memasuki lebih dalam dari plot cerita dari Laskar Pelangi, jadi sebenarnya mereka juga mengangkat tentang isu kemiskinan dan ketidakadilan yang cukup kental digambarkan di Pulau Belitung di akhir tahun 1970-an. Karena kamu tahu nggak Van, Pulau Belitung ini adalah salah satu pulau yang kaya dalam produksi minyak. Iya bener. Tapi kita bisa melihat kondisinya di era itu bahkan jauh dari kata sejahtera ya. Untuk standar pendidikan aja masih begitu banyak kekurangan. Ini bermula ketika ada satu SD, namanya adalah SD Muhammadiyah Gantong. Yang memang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, tapi karena memang tadi orang-orangnya masih belum terbuka soal pendidikan, itu kosong, sehingga ada satu, supaya SD-nya tetap bisa berjalan, ada satu standar dari pemerintah pada waktu itu adalah minimal siswanya adalah 10 orang. Dan kamu masih ingat gak sih sama Bu Muslimah? Masih ingat Cut Mini. Itu Bu Muslimah ini tuh benar-benar sebagai seorang guru yang diuji dedikasinya untuk mengajar para murid-murid di SD Muhammadiyah Butong itu. Iya bener. Cut Mini luar biasa aktingnya yang paling dapat. Bukan berarti yang lain jelek ya, cuman bagaimana dia memerankan sosok ibu guru yang benar-benar sabar, yang punya background story sendiri, tapi tetap harus bisa terlihat mengayomi dan juga tetap sabar di menghadapi pola tingkah si anak-anak ini. Dan setelah kita lihat ya, ternyata
film ini mengangkat banyak banget, gak cuman tema sosial juga, berarti pendidikan juga diangkat. Dan juga banyak banget syarat akan ilmu kehidupan. Iya betul. Meskipun film ini dengan aksen Melayu yang sangat kental, tapi itu sangat mudah dicerna untuk kita yang mungkin tidak dengan berbahasa Melayu. Dan ini apa ya, kita juga disajikan pemandangan-pemandangan indah yang ada di Pulau Belitung. Itu juga salah satu scene mereka tuh kayak motong-motongnya tepat, kemudian pengambilan angle-nya bagus. Tambah lagi gak kalah keren, sampai sekarang juga mungkin masih diingat adalah soundtracknya. Ya, soundtracknya oleh Niji yang masih menjadi favorite song sampai sekarang. Bener, masih diputerin di Fox Radio juga. Ya betul, banyak sekali dan itu masih ya well listening sampai sekarang. Bener. Dan kalau nggak salah film ini disutradarai oleh Riri Riza. Riri Riza, bener. Selamat Riri Riza. Ada petualangan Sherina dan sekarang Laskar Pelangi. Tapi emang keren-keren sih, emang Riri Riza nih salah satu anak negeri yang punya film-film bagus gitu. Salah satunya keren banget. Ini sebenarnya ada triloginya ya Sobat Fox. Kamu mungkin juga nonton tiga-tiganya, yaitu adalah Laskar Pelangi ini. Kemudian yang kedua itu adalah sebentar, kau jadi lupa. Sang Pemimpi. Kemudian ada Edensor. Itu di novelnya ya. Novelnya bener gitu. Kamu baca mungkin juga kamu punya koleksinya sampai sekarang masih kamu simpen gitu. Kemarin kebawa yang namanya emosi, mungkin kamu pengen flashback sambil baca, boleh banget gitu. Betul. Di film ini bukan hanya menceritakan tentang konflik dan drama, tapi kita juga disuguhkan tentang akar budaya Melayu yang sangat kental. Terus kemudian pemandangan alamnya yang luar biasa. Kayak unsur-unsurnya tuh lengkap banget ya. Mulai dari kita bisa memahami orang Melayu kebiasaannya seperti apa. Iya. Kemudian dari pekerjaannya kan nelayan ya, punya keterbatasan, mereka mengatasi keterbatasannya seperti apa, sampai akhirnya orang tuanya juga terbuka pikirannya untuk membuat si anak-anak ini sekolah gitu, mau sekolah. Karena kan dari Bu Muslimah kan ibaratnya kayak ketok pintu satu-satu nih ke murid-muridnya itu biar mencapai kuota minimal, yaitu minimal 10 orang tadi. Dan orang tuanya juga banyak banget yang menolak dengan pemikirannya masing-masing. Cuman akhirnya dari situlah mulai yang namanya banyak yang terbuka juga soal pendidikan. Iya. Dan di film ini juga menghadirkan nilai-nilai, meskipun di sana ada begitu banyak paradoks tentang situasi, kondisi dan keterbatasan. Betul. Tapi ya salah satu hal yang paling sangat kuat di film ini adalah tentang harapan. Nah, itu dia. Harapan dan mimpi. Mimpi, lagi-lagi semuanya mempunyai mimpi, dan tergantung bagaimana kita. Mimpi itu sebenarnya kan gratis ya, Roh. Ya. Tergantung bagaimana cara kita punya kemauan, kemudian cara kita untuk mengambil jalan menuju mimpi tersebut. Salah satu kutipan yang aku suka banget dari Andrea Hirata. Apa tuh? Tuhan memeluk mimpi-mimpi kita. Nah, itu dia. Itu juga sampai sekarang mungkin jadi acuan kamu buat bertahan dengan mimpimu saat ini. Betul, Sobat Fox. untuk kita terus memberikan harapan meskipun situasinya mungkin dirasa nggak mungkin ya. Mungkin ada di situasi yang sedikit susah, tapi yang namanya kesusahan itu nggak ada, yang ada adalah tantangan. Aduh, kita sebelum closing pengen ngucapin lagi-lagi selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Semoga nanti ke depannya banyak banget orang-orang yang akhirnya peduli sama pendidikan. Terima kasih untuk segala jasa dan juga pengorbanannya, mungkin gak cuma waktu tapi juga dedikasi tentang pendidikan di Indonesia. Yes. Aduh, sudah 1 jam kita berdua nih menemani kamu Sobat Fox. Betul, kita ketemu lagi di Kinefox minggu depan. Dan tentunya mohon maaf kalau misalnya ada ulasan atau mungkin hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketemu lagi dengan film-film yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Citra, Rarau dan juga Ivan tentunya. Terima kasih. Dadah. Dadah.